Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Febri Juliana Barita dengan NIM 2314101111. Saya dari Rombel 46 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada gambar ini terdapat kesalahan penulisan bahasa Indonesia. Kesalahan tersebut sebagai berikut. Kesalahan yang pertama yaitu terdapat pada kata praktek. Seharusnya diganti dengan kata praktik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa praktik adalah kata baku dari kata praktek. Praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori. Bisa juga diartikan bahwa praktik adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori. Kesalahan yang kedua terdapat pada penggunaan kata jam. Seharusnya diganti dengan menggunakan kata pukul. Jam menunjukkan masa atau jangka waktu. Sebagai contoh, aku membaca buku selama 1 jam dalam sehari. Nah, sedangkan pukul bertujuan untuk menunjukkan saat atau waktu. Sebagai contoh, aktivitas sekolah dimulai pada pukul 07.30 WIB. Untuk gambar yang kedua, terdapat kesalahan penulisan bahasa Indonesia. Kesalahan tersebut sebagai berikut. Kesalahan pertama, pada gambar tersebut terdapat kesalahan diksi, yaitu kata kos, yang merupakan kata tidak baku. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tempat penyewaan kamar yang dimaksud dalam gambar tersebut adalah indekos. Jadi, diksi yang harus digunakan seharusnya adalah indekos. Yang kedua, terdapat pula kesalahan ejaan kata fasilias yang seharusnya ditulis dengan fasilitas. Untuk gambar yang ketiga, terdapat kesalahan penulisan bahasa Indonesia. Kesalahan tersebut sebagai berikut. Kesalahan penulisan pada gambar ketiga terdapat pada kata dijual. Seharusnya penulisan kata hubung di digabungkan menjadi dijual. Penggunaan kata hubung di dibagi menjadi dua. Ada penggunaan yang harus dipisah dan ada pula yang harus disambung. Jika penggunaannya diikuti dengan kata kerja pasif, maka kata hubung di harus digabungkan. Penggunaan di juga harus dipisah jika menunjukkan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Banyak masyarakat yang masih tidak begitu memperdulikan kata-kata yang digunakan dalam iklan. Mereka hanya memasukkan kata-kata yang umumnya didengar orang tanpa harus mencari tahu terlebih dahulu apakah kata-kata tersebut baku atau tidak. Sudah saatnya kita semua peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena perilaku berbahasa Indonesia yang baik dan benar menunjukkan perilaku yang positif. Kesalahan ini penting bagi kita untuk selalu memeriksa dan membetulkan penulisan kita. Selain itu, membaca banyak buku atau artikel dalam bahasa Indonesia juga bisa membantu kita memahami dan menguasai bahasa ini dengan lebih baik. Kesalahan-kesalahan ini penting bagi kita untuk selalu memeriksa dan membetulkan penulisan kita. Demikianlah pemaparan materi saya. Saya ucapkan terima kasih.